karena waktunya sempit sekali, sehingga kita bisa langsung pada materi kita. Materi kita pada hari ini yang sudah dikirimkan, yaitu moderatornya Tiara Rahayu, notulennya Dika Dwiana, akan maju kelompok 4 dan 5, akan mempresentasikan. Kami persilakan kepada Tiara Rahayu untuk membuka, dan selanjutnya seperti biasa kita kelompok 4 untuk maju dan pendalaman untuk bisa diskusi interaktif. Ya, kepada Tiara Rahayu kami persilakan dengan segala hormat. Ya, silakan. Baik, Pak. Mohon izin untuk kelompok 4, Mbak Dika, boleh dibantu slide PPT-nya? Apakah sudah terlihat, Mbak? Oke, baik. Sembari menunggu Mbak Dika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bapak dosen pengampu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tiara Distiarayu, selaku moderator untuk kelompok 4 dan 5 pada kesempatan kali ini. Hari ini, dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Metode Pemahaman Agama Islam menurut Muhammadiyah, dan kelompok 5 yang akan membahas 4 pilar dakwah Muhammadiyah. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Saya Tiara Distia, selaku moderator dan penyaji ketiga. Lalu boleh lanjut slide. Ada Pak Beni sebagai penyaji pertama, Kak Darmayanti sebagai penyaji kedua, Kak Dika sebagai penyaji keempat, dan Mas Prabowo sebagai penyaji kelima. Baik, langsung saja. Mari kita mulai presentasi hari ini. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Pak Beni. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai latar belakang, bahwasannya agama Islam bukan hanya sebagai sistem ritual dan ibadah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang meliputi aspek akidah, akhlak, muamalah, dan dakwah. Di Indonesia terdapat perbedaan pemahaman agama, baik itu di dalam penafsiran, aliran, pendekatan, keagamaan, maupun praktek-prakteknya. Pemahaman agama menurut kemuhammadiyahan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan ijtihad dan tajdid insya Allah dapat menjadi solusi dalam membangun umat Islam yang berwawasan luas, terbuka terhadap kemajuan, namun tetap berkemajuan. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berusaha menciptakan umat Islam yang tidak hanya soleh dalam ibadah, tetapi juga cerdas, produktif, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Prinsip Islam berkemajuan ini menjadi ciri khas yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan Islam lainnya, yaitu Islam yang berpijak pada wahyu, tetapi tetap responsif terhadap perubahan zaman. Next. Next, please. Terus rumusan masalahnya apa? Yang pertama, bagaimana metode pemahaman agama Islam menurut kemuhammadiyahan. Yang kedua, bagaimana perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Tujuan umum yaitu untuk memahami dan menganalisis bagaimana pendekatan metodologis pemahaman agama Islam dalam kerangka kemuhammadiyahan
serta membandingkan variasi pemahaman agama di kalangan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan metode-metode pemahaman agama Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Menganalisis bagaimana metode tersebut diaplikasikan dalam praktek keagamaan dan pendidikan keislaman dalam lingkup kemuhammadiyahan. Yang berikutnya adalah menguraikan bentuk-bentuk perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam di Indonesia. Karena hal ini sering terjadi ya. Bagaimana perbedaan ini justru malah menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, justru mencerai-beraikan umat Islam sendiri. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Next, mungkin pembawa berikutnya. Metode pemahaman agama Islam menurut kemuhammadiyahan. Dalam Muhammadiyah, selain Al-Quran dan As-Sunnah, metode pemahaman agama Islam juga mengacu pada ijtihad, berarti berupaya keras untuk memahami dan menggali hukum-hukum Islam melalui penalaran rasional yang didasarkan pada nas. Sedangkan tajdid berarti pembaharuan dalam pemikiran dan praktek keagamaan untuk menghidupkan kembali semangat Islam yang murni serta menyesuaikannya dengan realitas modern tanpa mengubah substansi ajaran Islam itu sendiri. Secara metodologis, manhaj tarjih merupakan kerangka ijtihad resmi dan menjadi instrumen utama untuk menilai dalil, mengintegrasikan bukti nas dan realitas untuk memutuskan masalah keagamaan. Next. Kemudian untuk metode pemahaman agama menurut kemuhammadiyahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode Al-Quran dan As-Sunnah. Metode ini adalah pendekatan dasar dalam pemahaman agama Islam di mana teks utama Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi dijadikan sebagai sumber utama dan mutlak dalam menetapkan hukum, keyakinan, dan praktik agama. Yang kedua, ada metode tajdid dan ijtihad. Tajdid ini berarti pembaharuan atau pemurnian, dalam arti pembaharuan pemahaman praktik dan institusi Islam agar tetap relevan dengan zaman tanpa mengingkari sumber wahyu. Kemudian, ijtihad adalah usaha penafsiran atau penetapan hukum dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, namun sebelumnya boleh slide mundur, Mbak Dika. Sebelum ini. Oke, yang metode Al-Quran. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Darmayanti di metode Al-Quran, boleh slide. Oke, contoh aplikasi metode pemahaman Al-Quran itu sendiri bisa kita lihat dalam ayat tentang zakat. Di situ Muhammadiyah melihat bukan hanya sebagai aspek ritual saja, namun ada aspek sosial ekonomi juga di dalamnya seperti pengelolaan zakat untuk pemberdayaan. Kemudian di sisi pendidikannya juga, Muhammadiyah mengatur tentang nilai-nilai Al-Quran yang diterapkan dalam kurikulum sekolah. Lalu di metode As-Sunnah, contoh aplikasinya itu dalam hal ibadah, Muhammadiyah berpegang pada hadis-hadis yang sahih dan juga menjauhi dasar-dasar yang kurang kuat seperti adanya tahlilan 7 hari atau tahlilan 40 hari yang hadisnya itu masih doif. Lalu dalam kehidupan sosial juga, As-Sunnah menjelaskan tentang toleransi atau keadilan dalam pendidikan berkarakter. Kemudian di metode tajdid, itu contoh aplikasinya bisa kita lihat Muhammadiyah mendirikan juga sekolah, rumah sakit, dan beberapa universitas juga di Indonesia, itu dalam tujuannya mengembangkan pendidikan dan kesehatan yang modern berbasis nilai-nilai Islam. Dan dalam hal ibadah, Muhammadiyah juga menolak yang tadi telah disampaikan juga, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tauhid, seperti meminta berkah ke kuburan, atau hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Lalu untuk metode ijtihad, di situ kita bisa lihat bahwasanya ada penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri gitu ya, di mana Muhammadiyah juga ikut peran serta dalam menentukannya.
Jadi bukan tentang ruqyah atau penglihatan bulan, karena Muhammadiyah tahu gitu apa yang lebih ilmiah atau apa yang lebih pasti untuk dicari penelitiannya. Lalu penetapan fatwa vaksin halal juga Muhammadiyah ikut peran serta, di mana di situ ada bentuk ijtihad modern ya untuk menyesuaikan kebutuhan dan kesehatan umat Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dika. Baik, metode selanjutnya adalah metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Metode Bayani ini merupakan pendekatan secara tekstual atau normatif yang memulai dari nas atau Al-Quran atau Sunnah sebagai sumber utama, kemudian menggunakan bahasa, interpretasi, dan kias untuk menelaah. Misalnya, kita membaca Al-Quran dan tafsir untuk memahami konsep tauhid dan amal soleh. Kemudian ada Burhani, yaitu pendekatan rasional atau logis menggunakan akal, deduksi, argumen filosofis untuk memahami ajaran Islam. Biasanya misalnya seperti menjelaskan pentingnya pendidikan dan sains sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dengan logika bahwa masyarakat yang berpengetahuan itu akan lebih mampu menegakkan kebaikan. Kemudian ada Irfani, pendekatan secara spiritual intuitif yang menekankan pada pengalaman batin atau mujahadah, zikir, tasawuf dalam memahami ajaran Islam, keterkaitan jiwani dan rohani yang dilampaui oleh rasio biasa. Misalnya kita menghayati ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari melalui tadabbur ayat, zikir, dan refleksi diri. Ya, selanjutnya terdapat perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Yang pertama ada perbedaan dalam bidang akidah dan teologi, yaitu Ariyah, yaitu menekankan kepada keseimbangan antara akal dan wahyu. Wahyu tetap menjadi pegangan utama, namun tetapi akal tetap digunakan untuk memahami makna. Misalnya memahami sifat-sifat Allah seperti kayak kasih sayang, kekuasaan dengan wahyu Al-Quran, tetapi tetap dijelaskan secara rasional agar tidak bertentangan dengan akal. Kemudian ada Mu'tazilah, lebih menonjolkan rasionalitas seperti menekankan keadilan Tuhan, bahwa misalnya Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada manusia, sehingga manusia sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang selanjutnya adalah Maturidiyah atau pendekatan Islam substansif, yang mana berfokus pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keilmuan ketimbang perbedaan simbolik. Selanjutnya ada perbedaan dalam bidang fikih dan hukum Islam. Seperti yang kita ketahui terdapat 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi yang mengutamakan rasionalitas, rai atau pendapat pribadi yang diperkuat dalil, dan qiyas atau analogi hukum. Yang selanjutnya ada mazhab Maliki yang mana memakai tradisi penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Selanjutnya adalah mazhab Syafi'i yang menekankan dalil nas Quran dan hadis secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada mazhab Hambali yang bersifat sangat tekstual dan berhati-hati terhadap inovasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Baik, perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Perbedaan dalam kelompok pendekatan keagamaan dan praktik ibadah ini, ada kelompok yang bersifat tekstualis atau harfiah dan menolak inovasi atau bid'ah dan menekankan kemurnian nas seperti kaum Salafi, sementara yang lain lebih kontekstual dan terbuka terhadap budaya lokal seperti Nahdlatul Ulama. Kemudian perbedaan dalam pandangan terhadap modernitas dan sosial keagamaan. Sebagian umat Islam menolak modernisasi karena dianggap membawa nilai sekuler, sementara sebagian lain seperti Muhammadiyah justru menerima kemajuan sebagai bagian dari manifestasi nilai Islam yang mendorong umat menjadi berilmu dan berdaya saing tinggi. Next. Mungkin dari kesimpulan ini
yaitu pemahaman agama Islam menurut Muhammadiyah berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kerangka metodologisnya, Muhammadiyah menggunakan manhaj tarjih sebagai panduan istihad yang mengintegrasikan tiga pendekatan epistemologis Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Dengan pendekatan tersebut, Muhammadiyah mampu menghadirkan Islam berkemajuan, yaitu Islam yang bersumber pada wahyu, tetapi tetap adaptif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan modernitas. Perbedaan pemahaman agama di kalangan umat Islam, baik dalam bidang akidah, fikih, maupun sosial keagamaan, merupakan keniscayaan yang seharusnya disikapi dengan toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap keragaman. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan dokter sekalian. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 4. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok 5 dulu untuk sesi tanya jawab. Nanti di akhir Jangan sekalian ya. langsung lanjut ke Atau kelompok gimana? 5. Jangan langsung satu-satu, baik. kelompok 5. Jadi kita perdalam dulu kelompok 4. Terus saya udah kirim ke Devi sebagai PJ-nya. Nama-nama penanya wajib. Kemudian nanti moderator sebut namanya. Yang hanya udah saya kirim ada 15 orang. Tapi yang hanya tahu adalah moderatornya. Kemudian disampaikan satu orang penanya. Misalkan contoh, ya yang nanya nomor 1, silakan namanya Agus. Ya silakan Agus. Silakan mau bertanya boleh, mau kritik boleh, mau menambahkan informasi boleh, mau yang lain boleh. Kemudian setelah pertanyaan langsung dijawab. Kalau yang presentasi nggak bisa jawab, nggak apa-apa, diberikan kesempatan untuk mencari jawabannya. Dan yang lain boleh menambahkan. Begitu ya, sampai nanti ke 15. Tapi nanti mungkin 7 menit lagi kita rehat dulu sholat isya ya. Ya, baik. Baik, berarti dijeda dulu gimana ya Bapak? Enggak, Mbak Tiara sebutin aja nama-namanya itu. Mau ada yang mau nanya enggak gitu. Oke. Nah, ini kebetulan di grup juga Mbak Devi sudah menyampaikan informasi ya, ada 15 nama yang mangga untuk bertanya. Ini saya izin sebutkan namanya untuk Mas Ferliandi, Pak Ibnu, Mbak Livia, Mas Wildan, Bu Reni, Mbak Disna, Mas Aldo, Mbak Anis, Mas Fuji, Mas Gata, Mbak Novi, Mbak Widya, Mbak Fanya, Mbak Tresna, sama Bu Iyet. Mangga ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom obrolan ya, di kolom chat. Untuk pertanyaannya mungkin boleh 3 dulu atau 6. Baik, ini di kolom chat sudah ada 2 yang bertambah lagi 3. Oke. Saya izin membacakan pertanyaan pertama dari Mbak Livia Marantika, yaitu dari kelompok 5, izin bertanya. Dalam konteks pluralitas umat Islam Indonesia, bagaimana pendekatan Irfani dapat berperan dalam menjaga toleransi dan persaudaraan antar kelompok? Oke, ini ada 4 pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya agar sekalian? Oke, sudah ada lagi yang bertanya. Ada lagi?
baik, sudah 6 pertanyaan. Oke, ya boleh disampaikan verbal, boleh melalui chat ya. Oke, ini untuk pertanyaan kelompok 4 sudah ada 6 pertanyaan. Mangga untuk kelompok 4 boleh didiskusikan sebentar untuk jawabannya. Oke, dari kelompok 4, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Boleh disampaikan pertanyaan dan jawabannya. Dipersilakan kelompok 4. Kelompok 4, saya jawab yang untuk kelompok 1 ya. Jadi apa perbedaan mendasar antara konsep tajdid dalam Muhammadiyah dengan konsep reformasi keagamaan Barat? Tajdid Muhammadiyah itu berakar pada pemurnian dan pembaruan internal Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan pemberontakan terhadap otoritas agama seperti reformasi Barat dan kembali ajaran Islam yang otentik. Jadi agar konstekstual dengan modernitas. Jadi bukan menggantinya dengan nilai-nilai yang sekuler. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sudah Pak Beni, terima kasih. Baik, untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, dijawab dari pertanyaannya? Oke, mungkin saya bantu dari pertanyaan pertama ya, dari Mbak Livia Marantika. Dalam konteks pluralitas umat Islam Indonesia, bagaimana pendekatan Irfani dapat berperan dalam menjaga toleransi persaudaraan antar kelompok? Oke. Dalam konteks pluralitas, pendekatan Irfani ini sangat menekankan dimensi spiritual ya, dan kesadaran batin, bahwa perbedaan itu adalah bagian dari kehendak Allah dan sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, di mana kesadaran spiritual ini juga dapat menumbuhkan empati, kasih sayang, dan keikhlasan, sehingga dapat menekan fanatisme kelompok dan memperkuat ukhuwah Islamiyah itu sendiri di tengah keragaman mazhab dan organisasi Islam. Kurang lebih pendekatan Irfaninya seperti itu ya. Apakah dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan? Boleh, Mbak. Mungkin ini ya, Irfani itu bukan sumber pepercahan, malah membantu umat Islam melihat orang lain itu bukan sebagai lawan, tetapi sebagai sesama hamba Allah yang sama-sama mencari kebenaran. Dan dengan mengedepankan empati, pendekatan Irfani justru mengurangi fanatisme serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Lalu pertanyaan kedua dari Mbak Reni. Izin tanya, mengapa Muhammadiyah memadukan metode Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memahami agama Islam? Mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin menjawab? Ya, izin menjawab pertanyaan Mbak Reni terkait mengapa Muhammadiyah memadukan metode Bayani, Burhani, dan Irfani dalam memahami agama Islam. Sebetulnya ketiga Jadi metode kan suaranya kecil. Halo?
Baik, sebetulnya ketiga metode tersebut itu saling melengkapi dalam membangun pemahaman Islam yang komprehensif. Kayak misalnya Bayani itu memberikan dasar teks dan norma dari Al-Quran dan Sunnah. Burhani memberikan kemampuan berpikir rasional dan ilmiah. Sedangkan Irfani memberikan kedalaman spiritual dan etika. Muhammadiyah ingin menghindari ekstrim tekstual atau literalisme dan ekstrim rasional atau sekularilisme, sehingga melahirkan Islam yang berkemajuan, relevan dengan zaman, namun tetap berakar pada wahyu. Izin menambahkan, jadi dengan memadukan tiga metode ini, kita dapat merasakan dan melihat Islam saat ini jadi mudah dipahami secara menyeluruh, logis, ilmiah, dan spiritual, juga diatur di dalamnya. Jadi dengan pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa Islam ini bukan sekedar dogma, tapi memberikan sistem kehidupan yang rasional, etis, dan tentunya berorientasi terhadap kemanusiaan. Itu aja sih, Mbak. Baik, dari penanya apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Novianti. Baik, kita break dulu ya, sholat udah azan. Oke, ya saya break, saya leave dulu ya. Terima kasih atas partisipasi.